Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kisi-kisi UAS Fisika Dasar 2-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 8. Di sini tuh capaiannya mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan transformator atau trafo. Ini soalnya pilihan berganda dengan tipenya sedang, bobotnya itu 7. Oke, nah di sini kita coba berkenalan dulu dengan trafo. Trafo ini kalau teman-teman lihat ya di pembangkit listrik ataupun di tiang listrik itu bentuknya kayak gini. Jadi guna trafo itu salah satunya adalah menurunkan tegangan. Jadi kan listrik PLN kita itu kan tegangannya 220 volt. Kemudian kita pengen mengecas laptop nih. Laptop ini itu tegangannya 19 volt, maka kita memerlukan trafo ini untuk menurunkan dari 220 volt menjadi 19 volt. Kemudian di sini tuh ada trafo. Jadi trafo itu bentuknya kayak gini. Ada kumparan primer yang sebelah sini sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini ada kumparan sekunder. Kalau primer itu tempat di mana tegangan awal masuk. Jadi tegangan awal masuknya itu lewat sini. Kemudian di secondary atau kumparan sekunder ini bagian hasil dari tegangan yang kita inginkan. Jadi di sini itu pada bagian inilah dialirkan tegangan hasil. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada inti besi atau iron core. Bagian ini tuh terbuat dari plat dinamo yang disusun berlapis-lapis. Fungsinya ini itu untuk mengalirkan flux magnet supaya lebih efisien atau tepat sasaran gitu. Jadi di sini tuh harus pakai inti besi atau iron core. Kemudian di sini itu ada jenis trafo, ada dua ya. Yang pertama itu ada trafo step down, yang kedua itu trafo step up. Nah, kalau di trafo step down itu gunanya menurunkan tegangan. Nah, ciri-cirinya di sini itu lilitan sekundernya atau NS-nya itu lebih kecil dari si lilitan primernya. Jadi bisa kita tulis di sini NS-nya itu lebih kecil dari si NP-nya. Kemudian kalau di sekunder, di sini tuh NS-nya itu lebih banyak ya daripada si primernya. Jadi NS lebih besar dari NP. Kemudian kalau step down itu kan menurunkan tegangan. Artinya nanti VP di sini itu lebih besar dari si VS atau VS lebih kecil dari VP. Kayak gitu. Kemudian untuk di step up berarti di sini VS-nya ini itu lebih besar dari si VP karena meningkatkan tegangan. Jadi di sini VS lebih besar dari VP. Kemudian kalau IS-nya, kalau IS di step down, IS-nya di sini itu lebih besar dari si IP. Kalau ini kebalikannya, IS-nya lebih kecil dari IP. Nah, sehingga persamaannya itu bisa kita buat kayak gini. Jadi VP atau tegangan ini itu sebanding dengan lilitannya. Jadi VP itu sebanding dengan NP. Kayak gitu. Jadi di sini VP sama dengan NP, VS sama dengan NS. Jadi sehingga persamaannya kayak gini. Oke, nah kemudian di sini kalau kita lihat di bagian sini kan si ini ya kita coba lihat ini. Jadi kalau VP itu sebanding dengan NP, maka nanti itu akan berbanding terbalik dengan si IP-nya. Kayak gini. Sehingga nanti persamaan ini bisa kita tulis 1 per IP. Kemudian yang ini itu berarti 1 per IS. Gini, sehingga persamaan ini kalau saya rapihkan menjadi kayak gini. Jadi IS per IP ya. Jadi persamaannya itu menjadi kayak gini. Jadi ini persamaan lengkapnya, IP itu arus primer, IS itu arus sekunder. Kayak gini. Kemudian juga ada trafo ideal dan ada trafo tak ideal. Kalau trafo ideal itu nanti daya primernya itu sama dengan daya sekundernya, sehingga nanti efisiensinya itu 100%. Kalau trafo tidak ideal, maka nanti daya sekundernya itu kurang dari daya primer. Gitu. Sehingga nanti efisiensinya itu enggak 100%. Efisiensinya itu berada di antara 0 sampai dengan 100%. Nah, ini adalah soal nomor 8 dengan capaian mampu menyelesaikan persoalan berkaitan dengan trafo. Di sini soalnya sebuah trafo step down dalam sebuah catu daya mempunyai 50 buah lilitan primer. Oke, jadi di sini ada NP nilainya itu sama dengan 50. Kemudian dan 25 buah lilitan sekunder. Berarti di sini ada NS nilainya itu sama dengan 25. Terus di sini catu daya dihubungkan dengan sumber listrik bolak-balik bertegangan 220 volt. Oke, jadi di sini ada tegangannya itu nilainya 220 volt dengan arus yang mengalir sebesar 0,8 ampere saat dinyalakan. Oke, jadi di sini ada I-nya itu nilainya 0,8 ampere. Nah, kemudian di sini coba teman-teman perhatikan ya, pada trafo yang terhubung secara langsung dengan tegangan yaitu bagian primer. Oke. Jadi yang terhubung secara langsung dengan tegangan yaitu bagian primer. Nah, pada soal ini coba kita lihat ya, catu daya dihubungkan dengan sumber listrik bolak-balik bertegangan 220 volt. Oke. Tadi saya bilang bahwa yang berhubungan secara langsung dengan tegangan itu bagian primer, sehingga ini itu adalah tegangan primer dan ini arus primer. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat apa aja yang ditanya ya kan. Yang ditanya apa aja nih? Yang pertama A, tegangan pada kumparan sekunder. Berarti yang A ini VS. Kemudian yang B, arus pada kumparan sekunder, berarti IS. Terus yang C, daya listrik rata-rata pada rangkaian. Jadi daya listrik rata-rata. Oke, nah sekarang kita coba aja langsung jawab ya. Nah, di sini kita akan jawab soal yang A dulu. Yang A yang ditanya itu VS-nya itu berapa gitu. Oke. Nah, di sini tuh kalau rumus trafo itu sebenarnya gampang teman-teman ya. Jadi kalau tadi itu kita lihat bahwa rumusnya itu kan kayak gini ya. Kalau di sini VP, maka di sini itu NP. Terus di sini itu IP gitu ya. Nah, terus kalau penulisannya saya balik ini berarti kalau saya tulis di sini VS, maka di sini itu NS gitu. Maka yang bawah sini itu VP, yang di sini itu NP. Nah, kemudian kalau berhubungan sama arus, karena yang di atas ini itu SS, maka yang di bawah sinilah si IS-nya gitu. Terus yang IP-nya itu yang di atas gitu. Jadi rumus trafo itu bisa kita buat kayak gini gitu. Asalkan konsisten, oke? Nah, di sini kalau kita lihat yang ditanya itu kan VS ya. Berarti bisa saya tulis di sini itu VS, maka di sini itu NS gitu. Oke. Nah, kemudian saya tulis nih di bawah ini VP, maka di sini NP gitu. Kayak gini ya, oke? Nah, karena yang ditanya itu VS, maka VP-nya saya kali ke sana. Jadi di sini VS sama dengan NS per NP dikali VP. Nah, tinggal kita masukkan aja nih nilai-nilai yang kita ketahui. NS itu nilainya 25, oke. Terus ada NP, NP nilainya 50. Oke, dikali dengan VP, VP itu nilainya 220 gitu. Oke, nah ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 110 volt. Jadi ini besar tegangan di kumparan sekundernya. Gampang banget ya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan soal yang B. Nah, soal yang B ini yang ditanya itu adalah besar IS-nya. IS-nya itu berapa? Nah, IS ini itu bisa kita hubungkan dengan jumlah lilitan ataupun tegangan. Di sini saya coba hubungkan dengan jumlah lilitan ya. Jadi kalau saya tulis di sini itu IS, maka yang di bawah sini itu adalah NS-nya. Gitu. Oke. Terus di sini IP, maka di sini itu NP. Gitu. Oke ya, sesuai dengan rumus yang ada di sini. Gitu. Oke. Berarti kalau kita pengen nyari IS, IP-nya kita kali ke sana. Jadi IS itu sama dengan NP dikali IP dibagi NS. Nah, NP itu nilainya di sini 50 dikali IP, IP itu nilainya 0,8 dibagi dengan NS, NS itu nilainya 25. Jadi kalau kita hitung nilai IS-nya itu sama dengan 1,6 ampere gitu. Oke, jadi ini adalah besar arus IS-nya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan yang C. Yang C itu daya listrik rata-rata pada rangkaian. Nah, di sini kita coba jawab di sebelah sini ya. Oke, kita jawab soal yang C. Yang C ini yang ditanya itu daya rata-rata. Nah, untuk menghitung daya rata-rata itu rumusnya sama dengan V dikali I.
Nah, ini bebas ya, bebas kalian mau pakai VS, berarti di sininya IS. Bisa juga kalian pakai rumus V average-nya itu di sini VP, bisa juga dikali dengan IP. Itu bebas, sama aja. Bebas kalian mau pakai yang mana. Di sini saya coba pakai yang bagian IP yang ini ya. Jadi di sini sama dengan VP itu nilainya 220 dikali dengan IP. IP itu nilainya 0,8. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 176 watt gitu. Jadi ini besar tegangan rata-ratanya, 176 watt gitu. Nah, ini saya pakai rumus yang ini. Tapi kalau kalian pakai rumus yang ini, apakah hasilnya beda? Jawabannya adalah sama gitu. Hasilnya sama aja. Bebas kalian mau pakai yang mana. Oke, jadi itu adalah pembahasan untuk soal nomor 8. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.